Sehingga kalau awalnya saja sudah melanggar ketentuan undang-undang, saya tidak tahu bagaimana kemudian ketika sudah menjabat, apakah akan patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa agar saudara-saudara selalu diberikan kesehatan, sehingga saudara-saudara benar-benar bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kita, yakni Bapak Kepala Desa, hingga kemudian kita dapat melayani kepentingan masyarakat desa sekaligus membantu membangun desa untuk mencapai desa yang berkemajuan, desa yang sejahtera, dan desa yang berkeadilan. Saudara, saat-saat sekarang ini kita bersama sedang menunggu segera disahkannya revisi PP 11 tahun 2019 tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa, sekaligus revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dan pada saat yang lain, kita sangat prihatin. Kita merasa sangat bersedih pada saat kita sedang berjuang sebuah revisi PP sekaligus undang-undang. Pada saat yang lain ada kejadian di salah satu desa di Kabupaten Cirebon yang baru saja melaksanakan agenda pemilihan kepala desa, dan kemudian salah satu calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa di Kabupaten Cirebon. Yang membuat kita prihatin adalah bahwa setelah terjadinya pemilihan kepala desa, saudara-saudara kita perangkat desa di Kabupaten Cirebon tiba-tiba dipanggil di dalam sebuah ruangan, dan ternyata di ruangan itu telah disiapkan surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu adalah surat pernyataan pengunduran diri mereka dari jabatannya masing-masing. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, karena seharusnya calon kepala desa sudah mengetahui bahwa ketentuan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada aturan yang mengatur, ada peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, yakni Undang-Undang Desa sekaligus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang kita juga sangat bersedih bahwa setelah proses pemilihan kepala desa ini dan ada upaya penggantian perangkat desa, camat yang mewilayai desa tersebut tidak memberikan pencerahan kepada kepala desa terpilih bahwa pengangkatan pemberhentian perangkat desa benar menjadi kewenangan kepala desa, tetapi kewenangan mengangkat dan memberhentikan itu tidak serta-merta, tetapi tetap harus mematuhi bagaimana proses rekrutmen melalui penjaringan hingga tes untuk mengisi posisi jabatan perangkat desa yang kosong. Demikian pula bahwa ketentuan mengangkat dan memberhentikan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah yang bersangkutan sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah menengah atas atau SLTA dan berusia minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun.
Begitu juga bagaimana kepala desa berwenang memberhentikan perangkat desa. Bahwa kewenangan memberhentikan perangkat desa itu ada ketentuannya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah satu, pengunduran diri yang bersangkutan, yang kedua meninggal dunia, ketiga tersangkut masalah hukum dan sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan. Dan pada saat yang lain perangkat desa itu bisa diberhentikan kalau yang bersangkutan sudah genap 60 tahun. Ya, kita sayangkan seperti yang terjadi di desa Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, bahwa pasca pemilihan kepala desa, setelah calon kepala desa terpilih masuk kantor, tiba-tiba mengundang perangkat desa masuk ke ruangan, dan ternyata di ruangan telah disiapkan surat pernyataan pengunduran diri. Saya garis bawahi surat pernyataan pengunduran diri yang seolah-olah ini untuk menggugurkan salah satu proses pemberhentian perangkat desa, salah satunya adalah mengundurkan diri. Sementara pengunduran diri itu seharusnya berdasarkan kesadaran, keinginan sendiri, bukan karena kepaksa, bukan karena terpaksa, bahkan atau diintimidasi. Inilah salah satu fakta bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur tentang desa, undang-undang yang mengatur tentang kewenangan kepala desa, undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan kewenangan perangkat desa belum dimengerti oleh banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, dan dalam hal ini adalah camat maupun pejabat yang berwenang, yang seharusnya memberikan pengarahan, memberikan penjelasan, memberikan pengertian tentang proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saudara, sekali lagi kita sangat prihatin, kita sangat bersedih bagaimana mungkin kita menuntut dan terus menuntut sebuah proses regulasi tentang undang-undang. Ketika undang-undang itu setelah revisi atau telah terbit kemudian kita langgar. Yang saya sayangkan adalah bahwa kepala desa yang dimaksud, yang telah melakukan upaya pemberhentian paksa perangkat desa melalui surat pernyataan yang telah disiapkan, telah mengingkari sumpah janjinya saat dilantik menjadi kepala desa. Seharusnya yang bersangkutan ingat bahwa sumpah janji saat menjabat kepala desa selain disaksikan para saksi, sumpah janjinya juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu artinya ketika tetap dilaksanakan pemberhentian dengan cara-cara demikian, sama artinya yang bersangkutan telah mengingkari sumpah janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saya pun berharap bahwa dalam hal ini pemerintah kecamatan, Pak Camat, Pleret, kemudian dinas terkait di Kabupaten Cirebon, bahkan sampai dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, untuk mengambil langkah-langkah agar supaya proses-proses pemberhentian semacam ini tidak terulang dan tidak selalu terjadi di setiap pemilihan kepala desa. Karena sesungguhnya ini merugikan bagi desa dan kepala desa terpilih itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Seharusnya kepala desa terpilih menghargai kepada mereka yang sudah mengabdi, yang cukup memiliki pengalaman untuk membantu menyukseskan visi misinya dalam membangun desanya. Bukan kemudian mengisi yang baru, yang kemudian harus belajar dari nol lagi
selama 6 tahun ke depan. Ini tentu saja sebagai sebuah upaya penghambat kemajuan desa. Saya ulang, seharusnya para kepala desa terpilih memanfaatkan pengalaman yang sudah dimiliki oleh para perangkat desa yang sudah mengabdi untuk desanya. Yang selanjutnya tinggal meneruskan untuk mencapai visi misi kepala desa terpilih demi kesejahteraan dan kemajuan desanya. Sekali lagi, atas nama keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan mewakili perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, kami sangat prihatin terhadap proses pemberhentian paksa melalui cara seolah-olah yang bersangkutan mengundurkan diri, sementara yang terjadi adalah mereka dipaksa untuk mundur. Ini semoga menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi mohon kiranya Pak Camat Pleret, Bupati Cirebon, dinas terkait, Dirjen Bidang Pemerintahan Desa untuk segera mengambil langkah-langkah dimanapun setelah proses pemilihan kepala desa tidak ada pemberhentian perangkat desa sebelum atau pemberhentian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya sangat yakin saudara-saudara yang mencalonkan diri sebagai kepala desa tentu bertujuan baik, tentu berkeinginan untuk bangun desanya. Saya ingatkan bahwa saudara-saudara sekalian telah diambil sumpah di hadapan para saksi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saudara-saudara sangat mengerti dan sangat memahami peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kalau awalnya saja sudah melanggar ketentuan undang-undang, saya tidak tahu bagaimana kemudian ketika sudah menjabat, apakah akan patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kiranya demikian. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang tepat, terkhusus kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa terpilih di Desa Cangkring, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Pak Camat Pleret, Kabupaten Cirebon. Mohon maaf, terpaksa kami harus sampaikan hal ini karena kita ingin bahwa peraturan perundang-undangan di negara kita ini harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.